tetap akan berpotensi akan habis semuanya. Ini adalah cara kita bagaimana menentukan money manajemennya. Kemudian bagaimana cara penggunaan lot? Ya, penggunaan lotnya bagaimana? Penggunaan lot. Contoh tadi modal adalah 2000. Modal adalah 2000 dolar. Ya, sekali lagi kita resiko kita batasi, boleh 2%, boleh 5%. Terserah kita ambil yang mana. Kalau saya bagi pemula ambil yang kecil dulu, nanti kalau sudah kecil bisa menguasai, tingkatkan resikonya. Karena berpotensi nanti makin tinggi risiko, tentu potensi untuk kita profit juga makin banyak. Ya, selain itu juga semakin tinggi risiko, ya tentu akan semakin membahayakan kondisi ketahanan kita kalau kita tidak menguasai. Contoh misalnya, saya menggunakan resiko, ini resiko yang saya ambil 2%. Maka maksimum kerugian yang saya bisa toleransikan adalah 40 dolar. Nah, lot yang kita gunakan, lotnya adalah 40 dibagi modalnya 2000. Ya, ini nanti lot yang kita gunakan, ya ini lot yang kita gunakan. Kita coba hitung lotnya, kalau kita menggunakan resiko 2%, berarti 40 dibagi 2000. Ya, lotnya cuma 0,02. 0,02. Kok terlalu kecil sekali? Ya, inilah kalau kita mau trading yang set begini. Kalau kita mau trading yang resiko tinggi, ya boleh-boleh saja. Profitnya potensinya luar biasa besar, tapi diingat, ya tidak akan bisa bertahan lama kalau kita tidak punya pengalaman yang panjang, tidak paham dengan tekniknya. Semua orang bisa profit kalau cuma besar aja bisa, karena bisa saja itu menjadi rezekinya. Ya misalkan satu hari ngambil 50%, ya boleh-boleh saja. Nanti yang jadi pertanyaan, ini bertahan berapa lama yang begini. Boleh kita sehari 50%, 50%, 50%. Ya, tapi resikonya habis nanti. Karena ketika sudah resiko yang diambil tinggi, marketnya berbalik, tidak ada jalan lain. Pasti nanti akan cepat habis. Dalam hitungan waktu yang menit saja, bahkan kalau di gold, ini bisa habis nanti. Makanya jangan bermain dengan resiko. Kecuali memang betul-betul sudah mahir, sudah betul-betul punya jam terbang yang tinggi. Itu pun kalau 50% sangat besar, sangat berat sekali. Kalau misalkan 2% terlalu rendah, ya kita naikkan 5% resiko kita. Sehingga 5%-nya adalah 100 dolar. 100 dolar. Kemudian lot yang kita gunakan nanti 100 dibagi modal. 100 dibagi modalnya adalah 2000. Ya, ketemu 0,05. Ya, 100 dibagi 2000. Ya, 0,05. 0,05 ini adalah satu periode transaksi namanya. Sehingga ini bisa dibagi menjadi 0,01, 0,01, 0,01, 0,01. 5 kali. Ini totalnya 0,05. Ya, maksimum kerugian yang bisa kita terima, yang bisa kita toleransikan adalah minus 100 dolar. Ini sudah maksimum. Berapa ketahanan kita dengan lot 0,05 ini, kemudian minus yang kita toleransikan adalah 100 dolar. Kita tinggal bagi saja, ya 100 dolar itu dibagi dengan floating kita, dengan lot yang kita gunakan 0,05. Ya, maka ketahanan kita adalah 2000 pip. Ketahanan kita 2000 pip, atau kalau yang broker 4 digit ya 200 pip ya. 200 pip. Kalau saya selalu menggunakan istilah 2000 pip karena ini saya menggunakan broker yang 5 digit. Jangan disalah artikan, yang terpenting maksudnya paham saja. Oke, ini adalah cara kita menentukan satu targetnya, kemudian resikonya, kemudian menghitung lotnya bagaimana. Nah, sekarang kalau kita yang pertama kita tentukan adalah targetnya,
bukan modalnya tapi targetnya. Misalnya saya ingin satu bulan, penghasilan saya $3.000 atau misalkan 45 juta rupiah. Target yang saya capai pengennya adalah satu bulan itu $3.000 karena kebutuhan saya banyak, ada kebutuhan keluarga, kebutuhan untuk rekreasi, untuk kendaraan, asuransi dan sebagainya. Maka setelah dihitung-hitung satu bulan harus mengeluarkan 45 juta rupiah atau kita kurskan misalkan sekitar 3.000 US dollar. Apakah nanti mampu kita mendapatkan seperti ini? Jawabannya bisa-bisa saja. Yang terpenting punya keahlian, punya pengalaman, dan tentu sudah sering mencoba dengan angka-angka ini. Kemudian kalau kita targetnya 3.000 per bulan, berarti sehari berapa? Nah, sekarang kita bagi menjadi 20 hari kerja. 20 hari kerja. Satu bulan dalam trading ini kita ambil 20 hari kerja, karena Sabtu Minggu libur, maka kita ambil 20 hari kerja saja. Sehingga yang harus kita dapatkan minimal di dalam satu hari adalah $150. Ya, $3.000 dibagi 20 hari kerja. Kelihatannya kecil, $150. Tetapi ini akan lebih besar, akan menjadi besar kalau kita tidak menguasai, tidak tahu tekniknya. Nah, sekarang target per hari sudah ketemu. Targetnya, saya satu hari harus mendapatkan $150. Baru satu bulan akan terpenuhi $3.000. Nah, sekarang sudah ketemu targetnya, maka kita menyesuaikan modalnya. Ya, harus realistis. Kalau kita tidak realistis, mengambil risiko yang terlalu besar, maka akan menjadi gambling, akan menjadi satu spekulasi yang luar biasa. Kalau kita salah saja dalam menerka, maka akan habis. Karena tidak diperhitungkan ketahanan, tidak diperhitungkan manajemen risikonya. Yang realistis bagaimana? Yang tadi kita sampaikan, untuk target profit yang realistis pemula itu 0,5 sampai 1%, kemudian tingkat lanjut 2 sampai 3%, tingkat mahir ini lebih dari 5%. Kita tergolong yang mana? Kalau kita belum punya pengalaman, belum punya keahlian yang panjang di situ, jangan mengambil resiko yang tinggi. Jangan mengambil target yang terlalu tinggi. Ya, mungkin kita bisa ambil yang pertama atau yang kedua. Contoh misalkan saya mengambil 2% ini aja. Kita ambil tengah-tengah. Ambil 2% dalam satu harinya. Apakah ini realistis? Sangat-sangat realistis di dalam trading. Ya, tentu dengan kemampuan dan keahlian yang harus kita maksimalkan. Karena ini posisinya sudah lumayan. Kalau pemula yang belum banyak paham, belum banyak tekniknya, biasanya saya rekomendasikan dengan yang pertama ini dulu. Kalau kita misalkan mencoba dengan 2%, ya silakan, boleh-boleh saja. Silakan dilatih, silakan nanti diuji. Sehingga kalau misalnya kita ngambil 2% dari modal, dari target kita yang kita capai $150 per hari, maka modal yang kita butuhkan adalah 100% dibagi 2 dikali $150. Maka akan ketemu di situ nanti modal yang harus kita butuhkan realistisnya berapa. Ya, biar kita juga paham ini bisnis bukan permainan. Dibagi 2 dikali 100. Ya, ini modalnya yang kita butuhkan adalah 7.500 US dollar. Target per hari adalah $150. Sehingga kalau misalkan target kita pengen lebih tinggi lagi, bisa dinaikkan modalnya atau bisa dinaikkan resikonya. Kalau dinaikkan resikonya ya nanti tentu berisiko lebih tinggi. Ini kalau kita menggunakan target profitnya 2%. Kita butuh modal 7.500 untuk bisa mendapatkan sehari $150. Sekarang $150 ini kita bisa dapatkan dengan berapa kali transaksi. Kembali ke
resiko yang kita ambil. Resiko yang kita ambil, kalau kita mengambil resiko misalkan sama dengan target profitnya, kita misalkan resikonya mengambil 2% juga. Maka 2% dari modal ini adalah 150. Dan lot yang kita gunakan 150 dibagi 3000, maka akan ketemu ini lotnya nanti. 150 dibagi 3000. Sorry. Ya, modalnya bukan 3000 ya, ini modalnya 7.500. Kita hitung dulu 2%-nya tadi. 2% dari modal dari 7.500, 150 dibagi modalnya 7.500. Maka ketemu lotnya, lot yang kita gunakan nanti adalah 0,02 dan 0,02. Lot yang kita gunakan adalah 0,02. Sekarang kita lanjutkan 0,02 lotnya sudah ketemu, lotnya 0,02. Nah, sekarang berapa kali transaksi ya, berapa kali order dalam satu hari? Berapa kali transaksi, berapa kali order kita untuk mendapatkan target profit kita $150 tadi. Nah, kalau kita berbicara berapa kali order, maka target profit kita berapa pip? Target profit kita ini berapa pip? Misalnya per transaksi target kita adalah 150 pip misalnya. Ya, target kita dalam satu kali close transaksi, satu kali close order itu misalkan 150 pip yang gampang realistis terjangkau. Ini tentu di XAU ya. Kalau di euro akan lebih berat. Di euro paling enggak ngambilnya 50 sampai 80. Kalau di emas kita bisa 150 sampai 200 bisa kita dapatkan dengan cepat dalam kondisi-kondisi yang sudah mulai bergerak. Oke, target kita adalah 150 pip per order, per close order. Sehingga berapa kali mendapatkan $150? Untuk mendapatkan $150 dengan target 150 pip. Ya, kita tinggal kalikan. Ini kita bisa bagi dulu 150 dibagi 0,02. 7.500 pip. Ini kita harus dapatkan 7.500 pip. Untuk mendapatkan 7.500 pip ini, kalau setiap kali transaksi kita close-nya 150, berarti kita bagi 150, maka kita butuh 50 kali transaksi. 50 kali transaksi. Yang jadi pertanyaan, mampu enggak kita sehari 50 kali transaksi? Saya yakin tidak akan mampu kalau sehari 150 transaksi. Maka kita menggunakan lot 0,02 ini akan sangat-sangat kesulitan mendapatkan target kita. Untuk mendapatkan 7.500 pip ini sangat berat di dalam satu hari. Karena trading kita adalah trading jangka pendek. Maka bagaimana caranya biar kita bisa mendapatkan yang realistis? Ya tentu dinaikkan modalnya atau dinaikkan resikonya. Kalau misalkan saya tidak mau menaikkan modal, bagaimana? Ya tidak masalah. Berarti kuasai tekniknya, perbanyak latihan, resiko dinaikkan. Jadi tadi 2%, naikkan jadi 5%. Nanti akan sangat berbeda. 5% berarti lot yang kita gunakan akan sangat berbeda. Kita menggunakan 50% berarti 50% dari modal kita, modalnya tadi 7.500. Ya, berarti 75. Oke, saya ulang lagi. Kita resikonya 5%. 5% dari 7.500. Ya, 5%-nya adalah 75. Kalau awalnya tadi kita ngambil 2%, kita sekarang
mengambil 5%. Sekarang kita rubah menjadi 5%. Resikonya kita naikkan 5%. Resiko kita naikkan menjadi 5%. Sehingga kalau modalnya 7.500, 5%-nya adalah tadi berapa? 75 ya. 5% dikali 7.500, 375. Ini lot yang kita gunakan adalah 375 dibagi 7.500. Maka lotnya pun akan berbeda, dibagi 7.500. Nah, lotnya menjadi 0,05. Lotnya 0,05. Untuk mendapatkan $150 dengan lot 0,05, berapa kali transaksi kita bisa lakukan? 0,05. Jadi target kita adalah $150 dibagi lotnya 0,05, maka target kita adalah satu hari target 3.000 pips dalam satu hari per hari. Nah, 3.000 pip ini kita bagi beberapa kali transaksi nanti, tergantung setiap transaksi close order kita berapa. Kalau setiap kali transaksi close order kita misalkan 200, atau yang paling gampang 150 dulu, target kita per transaksi $150, maka untuk mendapatkan 150 pip ya per transaksi, maka untuk mendapatkan $150 ini ya kita butuh 3.000 dibagi 150, ya kita butuh 20 kali transaksi. 20 kali transaksi dalam satu hari. Nah, kembali lagi pada kita lagi, kira-kira nanti saya mampu enggak sehari 20 kali transaksi? Ya, misalkan kita ukur kekuatan kita. Pagi saya enggak ada waktu, misalkan kan saya bisa 5 kali. Kemudian siangnya misalnya enggak ada waktu juga, atau ada waktu longgar, saya jam-jam Eropa, jam 2 sampai jam 3 misalkan, atau jam 2 sampai jam 4. Saya bisa masuk 4 kali. Kemudian kapan sisanya lagi? Ini masih kurang karena targetnya 20, berarti masih kurang 11 lagi. 11 kali transaksi, mungkin sorenya kita 5 lagi. Malamnya kita 6 kali transaksi. Ini diukur kira-kira saya mampu enggak dalam latihan itu memenuhi syarat 20 kali transaksi dengan target masing-masing close profit itu 150 pip. Kalau misalkan targetnya dinaikkan 200 pip, boleh-boleh saja. Hanya saja kalau pasar-pasar sepi nanti akan sulit mendapatkan 200 pip itu. Maka caranya biar lebih tercapai realistisnya, kemampuan kita ukur. Saya tidak mampu kalau sehari 20 kali. Saya mampunya mungkin sekitar 10 kali. Ini kan 20 kali. Saya hanya mampu maksimal 10 kali. Atau bahkan saya hanya mampu sehari 5 kali. Maka kondisi seperti ini yang harus kita naikkan adalah satu modal. Modalnya dinaikkan saja. Kalau tidak ada modal untuk menaikkan bagaimana? Ya resiko berarti. Resikonya kita naikkan. Tadi 5%, ngambil 10%. Tapi susahnya minta ampun nanti ketika kondisi-kondisi pasar yang fluktuasinya luar biasa. Kembali lagi ke keterampilan kita, ke keahlian kita. Kalau kita memaksa dengan resiko yang tinggi, maka yang terjadi nanti akan sangat berbahaya ketika marketnya berbalik. Maka tentu yang lebih aman, tentu yang lebih nyaman menaikkan modal. Diingat ini adalah bisnis, harus realistis. Kalau kita modal kecil, targetnya memang kecil, modalnya besar, targetnya besar. Itu realistis bisnis. Sedangkan kalau kita targetnya terlalu tinggi, ya itu nanti jadi halu, jadi spekulasi. Kayak bermain togel, modal 2.000 dapatnya 4 juta. Kalau tembus 4 angka, kalau tidak tembus habis. Ya tingkat tembusnya kan kecil daripada kita gagalnya. Sama dengan trading, kalau kita ngambil resiko yang terlalu tinggi, tingkat kegagalannya akan lebih banyak daripada tingkat keberhasilan.
Ya, ini adalah salah satu gambaran kita nanti bagaimana menentukan angka-angka lot kita, bagaimana menentukan angka-angka resiko kita nanti.